saya bisa sampaikan bahwa bahan pokok penting tidak kena PPN, hari ini pun tidak kena PPN. Biaya pendidikan hari ini pun tidak kena PPN. Biaya kesehatan hari ini pun tidak kena PPN. Pertama, PPN itu akan dibahas dan difinalisasi seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan ke depan. Tetapi yang dapat saya sampaikan, tidak semua barang kena PPN. Apakah itu PPN sekarang yang 11%, beberapa barang dikecualikan dari PPN. Terutama bahan pokok dan penting, itu sebagian besar sudah bebas fasilitas tanpa PPN. Demikian pula untuk pendidikan dan kesehatan. Itu akan banyak lagi hal-hal yang dikecualikan dari PPN. Dan itu sejalan dengan apa yang sudah dilakukan hari ini. Barang pokok tidak dikenakan PPN. Hari ini pun tidak dikenakan. Namanya PPN fasilitas. Jadi tolong dibaca undang-undang. Ada beberapa barang yang menjadi bahan pokok dan penting itu tidak ada PPN-nya. 11% pun tidak dikenakan. Pemerintah sedang mempersiapkan paket kebijakan ekonomi yang akan nanti disiapkan dan Bapak Presiden minta untuk dimatangkan dan mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan bisa dituntaskan. Pak, soal tadi juga disebut katanya PPN 12% bakal naik cuma untuk barang lewat, kan tadi dibahas juga Pak. Kembali lagi bahwa PPN itu nanti kita akan sampaikan di dalam paket ke depan, tetapi saya bisa sampaikan bahwa bahan pokok penting tidak kena PPN, hari ini pun tidak kena PPN. Biaya pendidikan hari ini pun tidak kena PPN. Biaya kesehatan hari ini pun tidak kena PPN. Transportasi hari ini pun tidak kena PPN. Jadi tentu ada hal lagi yang kita bisa tambahkan. Demikian, terima kasih. Pak, kalau tadi ini kata Pak, untuk apa ya Pak juga Pak? Tadi DPR bilang hari ini juga bakal ada rapat PPN tadi sama Pak Prabowo Pak udah dibahas Pak. Balik lagi, tadi kita bahas untuk bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan ke depan dan bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Kalau dari Pak Prabowo sendiri Pak, Nanti kita bahas minggu depan. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tadi Bapak Presiden menerima rombongan dari Japindah, Jepang Indonesia Association di dalam dengan pembahasan dengan Japindah. Tadi dibahas 3 hal utama. Pertama terkait dengan JICA. JICA mengatakan beberapa proyek sudah difasilitasi oleh JICA, antara lain proyek MRT, kemudian pengembangan Pelabuhan Patimban, dan juga beberapa proyek lain yang terkait juga dengan irigasi dan juga sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden untuk membantu di sektor pertanian dan perikanan, termasuk pembangunan beberapa pelabuhan perikanan dan juga terkait dengan pengembangan pasar lelang ikan. Dan dari JICA sendiri tentu ada beberapa proyek lain, termasuk pengembangan proyek kereta api cepat, kereta api MRT untuk fase East West, dan masih aja beberapa proyek lain yang meminta meminta dukungan Bapak Presiden. Dan yang kedua tadi disampaikan oleh Sumitomo Forest. Sumitomo Forest sudah menangani lahan gambut
terutama untuk reforestasi dan juga untuk perbaikan dari lahan gambut di Kalimantan Barat. Dan kemarin diberikan tambahan penugasan untuk di bekas rice estate di Kalimantan Tengah dengan lahan yang sedang disiapkan. Dan itu akan dibuat prototipe bagaimana lahan itu dikembalikan fungsi hutannya. Dan tentu sesudah nanti pilot plan ini berjalan, mereka akan masuk ke tanaman pangan. Kemudian yang ketiga disampaikan terkait dengan proyek oleh Inpex, rencana proyek Masela. Karena proyek Masela itu investasinya bisa mendekati 21 miliar dolar dan tahap yang sekarang dicapai adalah penyelesaian front end engineering design. Dan tentunya beberapa hal mereka tambahkan karena sekarang untuk proyek-proyek semacam itu diperlukan untuk melengkapi dengan carbon capture and storage maupun CCUS. Jadi itu masuk di dalam pengembangan proyek. Kemudian yang berikut juga dari Toyota Suso menyampaikan dukungan untuk pengembangan industri otomotif di Indonesia. Dan tentu Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ke depan pengembangan kerjasama otomotif itu juga untuk mendorong agar kemampuan mobil nasional bisa didorong dan juga untuk bisa mendapatkan pasar yang cukup baik. Jadi itu adalah hal-hal yang dibahas dengan Japindo. Saya rasa itu aja. Ada pertanyaan? Pertama, PPN itu akan dibahas dan difinalisasi seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan ke depan. Tetapi yang dapat saya sampaikan, tidak semua barang kena PPN. Apakah itu PPN sekarang yang 11%, beberapa barang dikecualikan dari PPN. Terutama bahan pokok dan penting, itu sebagian besar sudah bebas fasilitas tanpa PPN. Demikian pula untuk pendidikan dan kesehatan. Itu akan banyak lagi hal-hal yang dikecualikan dari PPN. Dan itu sejalan dengan apa yang sudah dilakukan hari ini.